Selamat berjumpa dengan saya Pak Josias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kamu semua. Saya harapkan kamu dalam keadaan sehat. Ya, saya mengajar untuk kamu itulah dasar desain grafis di SMK Kampung Jawa. Ya, kamu siswa baru, saya pun guru baru. Sama-sama baru kita di sini. Ya, saya harapkan kita bisa saling bekerja sama. Ya, saling bekerja sama dengan arti maksudnya saya bisa memberikan apa yang bisa saya berikan, kamu bisa menangkap dan pasti itu nanti untuk kemajuan daripada dirimu. Ya, semua adalah keuntungan untuk dirimu. Ya, selanjutnya. Nah, dasar desain grafis itu materinya apa sih yang akan kita pelajarin? Ya, dalam tahap 1 ini ada part 1. Materinya apa sih? Unsur-unsur desain grafis dan prinsipnya, karakteristik kegunaan, makna warna, warna sebagai representasi dari alam, warna sebagai komunikasi dan ekspresi. Itu adalah materi part 1 ini yang akan kita pelajari. Ya kan? Grafis apa sih? Desain grafis. Ada desain, ada grafis. Dalam bahasa Inggris itu grafik. Ya, sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan satu dengan lain. Ada hubungan dengan cetak mencetak. Ya, itu desain menurut Artisah Sipalehut tahun 91 diartikan sebagai bentuk rumusan suatu proses pemikiran. Jadi desain itu adalah proses pemikiran yang dituangkan dalam bentuk gambar berupa titik-titik maupun garis. Jadi namanya desain grafis. Ya. Desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni virtual, tipografi, tata letak, desain interaksi. Jadi desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, desain interaksi. Ya. Desain grafis komputer adalah upaya untuk mengalihkan gagasan kepada orang lain dalam bentuk gambar yang dibuat menggunakan teknologi atau bantuan komputer. Batasannya dari mana batasan medianya? Pada awalnya diterapkan pada untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Sebagai berjalannya waktu, ada perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang sering disebut dengan desain interaktif atau desain multimedia. Batas dimensi pun telah berubah dengan perkembangan zaman, pemikiran tentang desain. Desain grafis bisa diterapkan menjadi sebuah desain lingkungan yang mencakup pengolahan ruang. Jadi makin lama makin berkembang, ilmu makin berkembang. Ya begitupun kamu juga harus berkembang. Tadinya kelas 3, sekarang masuk kelas 1, kelas 10 SMK. Ya, umurmu pun bertambah. Jadi harus ada perubahan. Ya, desain grafis saja berubah, tentu kamu juga harus berubah. Ya, tentu lebih dewasa. Gitu, ya. Jangan lupa. Nah, prinsip dan unsur desain apa aja? Unsur desain grafis sama seperti unsur dasar dalam disiplin desain lain. Termasuk shape, bentuk form, garis, ruang, tekstur, dan warna. Membentuk prinsip-prinsip dasar desain secara visual. Tentu dalam desain tersebut pasti ada keseimbangan, ada ritmenya, tekanan, empasis, proportion, kesatuan, unity, kemudian bentuk aspek, struktural dan yang lebih luas lagi. Jadi semua saling berhubungan. Jadi prinsip dan unsur desain itu saling berhubungan. Baik gambar, form, garis, titik, posisi, tekanan, keseimbangan. Nah, jadi saling berhubungan. Tidak bisa saling terpisahkan. Ya misalnya kalau kamu tahu lukisan abstrak tahu ya. Padahal kalau orang biasa melihatnya apa sih artinya?
Ya itu kan orang yang nggak ngerti. Tapi bagi orang yang mengerti, padahal coretan-coret itu ada maknanya, ada emosinya di situ, ada maksud, ada pesan, gitu. Ya, jadi jangan meremehkan seni. Seni itu memang tidak terukur. Ya, setiap orang yang memandangnya pasti berbeda. Unsur-unsur desain grafis. Nah, ini unsur-unsurnya ibarat ilmu memasak menu spesial. Nah, bahan-bahannya macam-macam tuh, cara meramunya pun sendiri-sendiri. Jadi unsurnya ada garis, ilustrasi, pemikiranmu, tipografi, teks, atau kamu merancang teks. Tipografi itu merancang teks, merancang huruf. Warna, gelap terang, teksturnya, dan ruangannya. Dan backgroundnya dan ruangannya. Ya, jadi unsur-unsur desain pasti ada itu. Ada gambar, ada teks, ada ruang, ada tulisan, ada garis, ada macam-macam. Ya, itu unsur-unsurnya. Garis, garis tanda atau menghubungkan dua titik, itu garis. Ya, garis menghubungkan dua titik, garis. Kadang-kadang ditanya apa sih definisinya garis? Nah, kadang-kadang lupa apa ya, gitu. Nah, sekarang kamu enggak. Berarti garis itu adalah menghubungkan dua buah titik. Jadi yang menghubungkan dua titik disebut garis. Jadi garis dapat digunakan untuk apa? Mengatur informasi, penekanan kata, menghubungkan informasi, outline foto, membuat kotak, membuat bagian atau grafik, membuat pola, membuat penekanan langsung ke mata pembaca, gitu. Dan mensugestikan emosi. Kelihatan dari kan? Garis. Ilustrasi merupakan unsur yang sangat vital nih. Karena di situ ada goresan yang sangat sederhana dengan kompleks ilustrasi. Jadi berisi dengan apa yang ingin kamu rancang, yang mudah untuk menarik perhatian, merangsang peminat, ya kan? Menonjolkan keistimewaan, memenangkan persaingan, menciptakan suasana, dramatisasi pesan. Itu ilustrasi, ya. Terus ilustrasi dapat dihasilkan melalui apa? Gambar tangan, hand drawing, fotografi, tipografi. Itu. Jadi ilustrasi dapat dihasilkan melalui teknik ya. Ilustrasi dapat dihasilkan melalui teknik gambar tangan, fotografi atau tipografi. Warna. Nah, warna itu perlu. Gitu. Warna itu perlu. Warna dalam layout dapat menyampaikan mood, perasaan. Ya, warna itu perasaan, membuat gambar menarik perhatian gitu. Ya, jadi ada warna, mau hitam putih pun itu warna. Mengidentifikasi objek, memilih warna yang publikasi yang sesuai atau halaman web gitu. Ya. Warna dapat digunakan untuk sorot elemen, menarik mata, sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dulu mana dulu sih yang dilihat nih gitu. Pesan apa yang dalam kamu membuat suatu desain, kamu pasti kasih warna itu dengan tujuan maksud supaya mudah dilihat apa sih yang dibaca sama orang lain, mengatur bersama kelompok elemen dan mengisolasi mereka, memprovokasi emosi. Jadi kadang-kadang dari desain tersebut bisa memprovokasi sebuah emosi. Paham ya? Gelap terang, nah ini perlu. Dalam terang nggak enak, diredup, ya itu pengaturan, salah satu pengaturan dari gelap terang perlu. Jadi kalau terang-terang sekali juga silau, gelap nggak kelihatan. Jadi harus pas-pas sesuai dengan mata si pendesain. Jadi dalam desain itu usahakan enak di kita yang desain belum tentu enak sama orang. Makanya setelah mendesain, kamu harus bisa merubah, melihat sebagai orang lain. Sehingga bisa mengkoreksi, oh dikurangnya di sini, kurang di sana. Bisa diatur dan disesuaikan. Sehingga mendapat tampilan yang sangat menarik. Tekstur, nilai raba atau lebih mudah atau lebih halus, tebal, tipis, kasar, halus. Sebuah permukaan benda. Ya, memberikan publikasi cetak, mood, kontras, bermain mata. Nah, ini perlu nih tekstur. Ya. Ruang. Nah, ruang itu adalah jarak
atau daerah. Unity highlight. Gitu. Ruang dapat digunakan untuk apa? Memberikan mata visual istirahat, membuat hubungan antar unsur-unsur, sorot salah satu elemen, menarik banyak spasi, membuat layout, membuat tipe dibaca mungkin. Itu keterampilan seni visual. Ilmu yang termasuk dalam seni visual antara lain adalah digital imaging. Nah, tadi tipografi ya, tipografi seni merancang atau menyusun modifikasi huruf. Itu tipografi. Tata letak, seni dalam menyusun elemen-elemen, jadi pengaturan. Desain interaksi, bagaimana perkembangan dunia untuk melakukan desain atau desainer berperan dalam merancang tampilan agar lebih menarik. Jadi semua itu desain itu pasti akan lebih menarik, lebih menarik, lebih menarik. Peralatan desain. Nah, peralatan utama itu yang pasti komputer. Ya kan, kamu orang TK aja harus tahu buat desain itu ya spesifikasinya apa. Gitu. Nanti kita belajar, kamu kelas baru, kelas 10, nanti kita belajar spek di jaringan dasar dan komputer dan sistem komputer. Ya, di sini kita belajar desain. Bagaimana nanti kita mempresentasikan hasil-hasil karya kita. Ya, itu lanjut. Nah, contoh software. Jadi software dalam desain itu ada beberapa contoh. Misalnya desktop publishing itu ada Photoshop, ada Illustrator, ada InDesign, CorelDRAW, ada GIMP, ada Inkscape, Macromedia Freehand, Adobe ImageReady, CorelDRAW, Adobe PageMaker, Pentool. Ya, itu desktop publishing. Web design ada Adobe Dreamweaver, Microsoft Frontpage, Notepad, ada Photoshop bisa digunakan Macromedia Fireworks. Audiovisual ada After Effects, ada Premiere, Final Cut, ada Flash, Ulit Video Studio, Magic Movie Editor, Power Director. Kamu bisa cari, bisa lihat kamu suka yang mana. Ya, dalam desain nggak semuanya harus bisa, bisa salah satu cukup. Karena kalau bisa semua, pasti bisanya setengah-setengah. Ya, paham ya? Rendering 3 dimensi. Ada 3D Max, ada Cinema 4D, ada Maya AutoCAD buat desain arsitektur, gambar mesin, ada Google SketchUp, itu semua sama, Lightwave, Blender, Softimax. Gitu. Jadi kalangan profesional yang sering dipakai adalah 3D Max, AutoCAD, Google SketchUp juga sekarang sering dipakai. Kalau untuk belajar biasanya Blender, ya. Itu software-software mengenai rendering 3 dimensi. Ya, itu ada pengenalan tentang desain grafis. Saya harapkan kamu bisa memahami. Mungkin nanti kita untuk mendesain kita menggunakan Photoshop. Ya, mudah-mudahan editing video kita bisa gunakan After Effects atau Adobe Premiere. Silakan kamu lihat, kamu cari. Media belajar sekarang sangat luas, di mana-mana ada. Tidak ada kesulitan, tidak ada istilah. Cuman yang jadi kesulitan adalah biasa perangkatnya. Jadi kalau perangkat nggak ada, kamu dream tadi. Ya, kamu dream, kamu mimpikan, nanti kalau saya masuk, saya mau ngerjain ini nih. Gitu. Saya mau tanyain sama Pak Yas ini nih, saya mau bikin ini. Gitu. Ya, sekarang kita nggak apa-apa, berjumpa, belajar dengan jarak jauh. Saya harap kamu tetap bergembira. Ya, karena bergembira adalah kesehatan yang sangat mahal. Jangan lupa tetap lakukan ibadah. Terima kasih. Sampai jumpa.